Apabila saudara kita yang sudah migrasi pertama akan dimigrasikan kedua, dan saudara kita yang belum migrasi sekalipun akan dimigrasikan, kemudian disambung ataupun dilanjut dengan migrasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu masih kabar baik, bukan? Seperti biasanya, sebelumnya saya doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala aktivitas, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badannya. Berjumpa kembali bersama channel Halwani Studio. Pada kesempatan ini, pada episode ini, saya masih membahas seputaran Pi Network. Sekarang kita merujuk pada peta jalan yang disiarkan, yang muncul di blog Beranda Pi Network, yaitu peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas dan penjelasan tokenomik dan pasokan Pi. Peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan kini tersedia. Peta jalan tersebut menguraikan bagaimana migrasi pertama, migrasi kedua dengan bonus rujukan, dan migrasi yang sedang berlangsung secara berkala akan diprioritaskan dalam urutan tersebut. Saudaraku semua, di sini dijelaskan oleh core team bahawa pada migrasi kedua dengan bonus rujukan bersamaan dengan bonus-bonus rujukan yang tersedia pada penambang Pi Network. Semua bonus rujukan dimigrasikan pada migrasi kedua oleh core team. Blog tersebut juga menjelaskan lebih lanjut tentang tokenomik dan struktur pasokan Pi, termasuk bagaimana setiap alokasi dikaitkan secara proporsional dengan imbalan penambangan yang dimigrasikan oleh pionir, memastikan keadilan insentif yang selaras dan transparansi di seluruh jaringan. Ini dijelaskan bahawa migrasi kedua dimigrasikan oleh core team sesuai dengan porsi masing-masing. Artinya sesuai dengan bonus rujukan masing-masing. Banyak bonus rujukan, banyak migrasi. Jadi hasil tambangan ditambah dengan bonus rujukan masing-masing para pionir. Intinya bagaimana? Yang pertama, menyelesaikan migrasi awal untuk pionir dalam antrian saat ini. Bagi pionir yang belum migrasi sekalipun masih dalam antrian akan dimigrasikan oleh core team. Selamat kepada pionir yang belum migrasi akan dimigrasi oleh core team yang masih dalam antrian. Jaringan sedang menyelesaikan migrasi pertama untuk antrian pionir, termasuk imbalan penambangan dasar terverifikasi, imbalan lingkaran keamanan terverifikasi, imbalan penguncian, imbalan penggunaan aplikasi utilitas, dan imbalan node terkonfirmasi. Yang kedua, migrasi kedua termasuk bonus rujukan setelah migrasi pertama dalam antrian saat ini selesai. Seperti yang saya katakan tadi, bagi pionir yang belum sekalipun menyelesaikan migrasi, itu akan dimigrasikan segera oleh core team yang masih dalam antrian. Bagi pionir yang sudah migrasi pertama, sekarang akan dimigrasikan kedua termasuk bonus rujukan setelah migrasi pertama dalam antrian saat ini selesai. Apabila saudara kita yang sudah migrasi pertama akan dimigrasikan kedua, dan saudara kita yang belum migrasi sekalipun akan dimigrasikan, kemudian disambung ataupun dilanjut dengan migrasi kedua. Jangan kecewa dan jangan putus asa para pionir yang belum migrasi. Setelah migrasi pertamanya nanti selesai, Anda akan langsung dimigrasikan yang kedua kalinya. Bagi yang belum sekalipun migrasi.
Tapi yang sudah migrasi pertama langsung dimigrasikan yang kedua kalinya. Migrasi kedua akan menjadi fokus. Migrasi kedua juga akan mencakup bonus perolehan rujukan yang diatribusikan kepada anggota tim rujukan yang lulus KYC. Bonus rujukan pada anggota kita yang sudah lulus KYC, ya. Yang belum lulus KYC, bonus dari mereka tidak dimigrasikan kepada kita, ya. Kemudian yang ketiga, jaringan Pi akan beralih ke migrasi berkala dan teratur, misalnya bulanan, triwulan, dan lain-lain yang akan ditentukan kemudian, ya, yang akan mencakup semua bonus dan hadiah. Tentu saudaraku paham ya, artinya di sini migrasi berkala sesudah migrasi kedua, ya. Para pionir kan selalu menambang. Sesudah migrasi kedua, nantinya ada migrasi selanjutnya, ya. Karena pionir selalu menambang, ya. Migrasi berkala. Bisa bulanan, bisa triwulan, dan bisa saja yang lainnya diatur oleh core team, ya. Yang penting ada migrasi selanjutnya setelah migrasi yang kedua. Saudaraku semua, saya menjelaskan sedikit lagi ya, sedikit saja ya, tentang pasokan dan alokasi Pi. Karena sudah dijelaskan ya, sudah dipublikasikan oleh core team di Beranda Pinewood ya. Saya menjelaskan sedikit saja. Pasokan maksimum Pi adalah 100 miliar token ya. Pasokan maksimum terdiri dari 65 miliar token Pi ataupun 65% dialokasikan untuk semua hadiah penambangan komunitas. Untuk para penambang pionir, semuanya 60 miliar koin Pi. Para kita-kita semua 60 miliar koin yang disediakan oleh core team. Sesudah habis 60 miliar koin kita tambang, maka penambangan akan ditutup. Ya, coba kita hitung-hitung ya, kita bagi rata-rata ya. 65 miliar dibagi 60 juta pionir. Ya, kira-kira berapa koin Pi dapat? Kita bagi rata saja ya, kita hitung-hitung hanya 1000 koin Pi per pionir. Ya, itu kita bagi sama. Ya, hanya 65 miliar koin yang dapat ditambang oleh para pionir. Ya, selebihnya itu ada di sana 20 miliar untuk core team dan pembagian-pembagian yang lainnya ya. Yang jelas untuk para pionir 65 miliar token. Tapi kalau dibagi semua penduduk dunia 65 miliar ya, dibagi 8 miliar penduduk dunia ya, berapa kira-kira? Kalau semua penduduk dunia menambang ya, di bawah 10 koin per pionir ya, berbahagialah para pionir sekarang, kita sudah awal menambang walaupun tidak banyak sekali, minimal adalah 1000 minimal ya. Lain lagi dengan penambang yang banyak referralnya, itu sudah puluhan ribu ya. Hanya ini penjelasan singkat dari saya, semoga kita mengerti dan kita memahami bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan migrasi kedua oleh core team. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.